Bab 701-705. Bab 701, Binatang Bersisik Laut yang Tenang. Suhu panas menutupi ruangan yang tertutup rapat, memanggang bagian dalamnya sampai tampak seperti oven. Asap berwarna putih samar naik dari kuali obat berwarna merah tua. Akhirnya, itu berlama-lama di atas ruangan dan tidak menyebar. Ekspresi Xiao Yan serius di depan kuali obat. Matanya menatap tajam pada pil obat embrionik yang perlahan berputar di dalam api hijau giok di dalam kuali obat. Kekuatan spiritual yang kuat mengendalikan naik turunnya suhu sebelum akhirnya menstabilkannya pada suhu konstan. Setelah penyulingan hangat ini dengan api lambat, aroma obat yang kaya secara bertahap naik dari kuali setelah sekitar setengah jam. Riak energi sedikit dipancarkan dari kuali obat sebelum bertabrakan dengan dinding kuali obat, membawa suara dentang rendah dan dalam. Xiao Yan menghirup aroma obat yang kaya dari kuali obat. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka dan penutup kuali obat secara otomatis terbuka. Pil obat hijau bundar di dalamnya secara otomatis terbang keluar dan secara akurat mendarat di tangan Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakan kehangatan samar yang tersisa yang dibawa dalam pil obat. Pil pencetakan tulang campuran, ini mungkin tidak dianggap bermutu tinggi di antara pil obat tingkat 6, tapi itu adalah pil obat tingkat 6 yang asli terlepas dari bagaimana orang meletakkannya. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan dari Glazed Lotus Heart Flame, dia masih memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi saat menyempurnakan pil obat tingkat ini. Dia telah menghabiskan hampir 4 set bahan obat sebelum dia berhasil memperbaiki satu pil. Xiao Yan menyimpan pil pencetakan tulang campuran ke dalam botol batu giok dan meregangkan pinggangnya yang malas. Tubuhnya bergetar dan gelombang suara retak yang jelas muncul dari tulangnya. Yao Lao memandang Xiao Yan yang telah berhasil menyempurnakan setelah menghabiskan sepanjang malam. Dia perlahan berkata, api surgawi, baru yang terbentuk dari penggabungan dua, api surgawi, ini memang memiliki kekuatan yang besar. Namun, juga karena alasan inilah Anda tidak dapat mengendalikannya semulus cara Anda mengendalikan api inti teratai hijau di masa lalu. Petik 2. Mengingat penglihatan Yao Lao, dia secara alami dapat melihat bagian-bagian yang kurang dari Xiao Yan setelah melihatnya bekerja sepanjang malam. Beberapa kegagalan dalam penyempurnaan adalah karena api hati teratai berkaca terlalu kuat. Bahkan sedikit suhu yang meluap akan menyebabkan beberapa bahan obat terbakar sepenuhnya. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar ini. Dia juga menyadari beberapa kelemahan dari Glazed Lotus Core Flame saat ini. Namun, dia tidak punya banyak pilihan dalam hal ini. Api surgawi, mungkin kuat tetapi bagaimana bisa semudah digunakan seperti tangan sendiri. Kamu harus berlatih menggunakan Glazed Lotus Heart Flame, ini lebih sering jika kamu memiliki kesempatan di masa depan. Ini memiliki dampak yang cukup besar pada peningkatan tingkat keberhasilan pemurnian pil obat. Yao Lao mengingatkan. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangguk sekali lagi dan menyimpan kuali obat merah ke dalam cincin penyimpanannya. Dia melompat ke tanah dan tersenyum sambil berkata, ayo pergi. Pil obat berhasil disempurnakan dan harus diberikan kepada keluarga kekaisaran. Saya juga memiliki minat yang cukup besar terhadap peringkat 6 Serene si sekaligus itu. Xiao Yan berjalan ke pintu kamar begitu dia mengatakan ini. Yao Lao tertawa di belakangnya saat sosoknya berangsur-angsur berubah menjadi ilusi sebelum akhirnya benar-benar menghilang. Setelah Xiao Yan keluar dari ruangan, seorang pelayan wanita yang sedang menunggu di samping melangkah maju dan melapor kepadanya dengan suara lembut. Dari apa yang dia katakan, sepertinya Yao Ye tiba-tiba datang ke Xiao Mansion pagi ini. Keluarga kekaisaran sebenarnya sangat tidak sabar. Xiao Yan juga terkejut saat mendengar ini. Karakter Yao Ye jelas sangat keren. Jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh Jia Xingtian untuk dipersiapkan sebagai kaisar wanita berikutnya. Namun, tak terduga bahwa dia juga cemas hari ini. Tampaknya mereka memang melihat binatang bersisik laut tenang ini dengan sangat penting. Xiao Yan tersenyum. Dia meningkatkan langkahnya dan memasuki aula beberapa saat kemudian hanya untuk secara kebetulan melihat Xiao Ding dan Xiao Li berbicara dengan Yao Ye. Yao Ye yang awalnya mengobrol dengan Xiao Ding dan Xiao Li buru-buru berdiri saat tatapannya yang melayang melihat Xiao Yan muncul. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, aku benar-benar minta maaf untuk datang dan mengganggumu pagi-pagi sekali. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Tuan Xiao Yan, bolehkah saya tahu, jika pil pencetakan tulang campuran itu berhasil disempurnakan?
Melihat Xiao Yan tidak membuka mulutnya, Yao Ye ragu-ragu sejenak sebelum dia tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya untuk bertanya. Xiao Yan melirik Yao Ye dan melihat kecemasan di wajahnya. Dia segera tersenyum dan mengangguk kecil. Dia berkata, untungnya, saya telah memenuhi harapan seperti itu. Yao Ye segera menjatuhkan batu besar di hatinya ketika dia mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Wajah cantiknya segera menunjukkan senyum yang mengharukan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul di telapak tangannya. Itu segera dilemparkan secara acak olehnya ke Yao Ye. Yao Ye sangat terkejut ketika dia melihat botol batu giok itu dilempar. Dia buru-buru menerimanya dan menatap Xiao Yan dengan tatapan menegur. Dia bahkan berani secara acak melemparkan pil obat tingkat tinggi seperti itu. Orang ini, apakah ini, pil pencetakan tulang campuran? Yao Ye dengan hati-hati memiringkan botol giok dan menuangkan pil pencetakan tulang campuran, yang memiliki aroma obat yang tidak biasa ke tangannya yang halus. Yao Ye agak heran ketika dia berbicara. Meskipun keluarga kekaisaran memiliki koleksi yang sangat kaya, bahkan dia belum pernah melihat banyak pil obat tingkat 6. Ya, Xiao Yan mengangguk dan berkata dengan wajah berseri-seri. Namun, kekuatan obat dari pil obat semacam ini terlalu sombong. Oleh karena itu, hanya binatang ajaib yang dapat mengkonsumsinya. Selain itu, ini juga mengharuskan sang alkemis untuk mengaktifkannya secara khusus agar kekuatan obatnya benar-benar diaktifkan. Yao Ye juga terkejut ketika dia mendengar bahwa pil obat ini sebenarnya membutuhkan metode khusus untuk mengaktifkannya. Matanya yang cerah segera menatap Xiao Yan dan dengan malu berkata, karena seperti ini, aku khawatir kita harus menyusahkan Tuan Xiao Yan lagi. Aku baik-baik saja dengan itu karena aku bisa melihat tenang misterius itu. Si sekali bis dari keluarga kekaisaran. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bangkit dan berjalan menuju pintu. Yao Ye buru-buru mengikuti di belakangnya dengan wajah gembira. Mereka berdua baru saja meninggalkan Xiao Mansion ketika mereka melihat Ziyan yang menopang kepala kecilnya dengan tangannya saat dia duduk di tangga merasa sangat bosan. Dia segera melompat gembira saat melihat Xiao Yan. Setelah itu, dia menempel padanya seperti permen lengket. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi gadis yang akan menempel pada orang ini. Medusa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui menghilang selama 2 hari ini. Tanpa ditemaninya, Ziyan menjadi sangat bosan. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa membawanya. Kereta mewah Yao Ye berhenti di luar pintu masuk Xiao Mansion. Xiao Yan begitu saja menarik Ziyan dan menaikinya. Setelah itu, di bawah komando Yao Ye, pengemudi yang terampil memberikan pengakuan sebelum mengarahkan binatang buas seputih salju untuk bergegas ke bagian dalam kota kekaisaran. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, kereta berhasil melewati pertahanan ketat kota kekaisaran. Xiao Yan dan Ziyan tidak berhenti lama setelah mereka turun dari kereta saat mereka mengikuti Yao Ye dengan cepat menuju gunung belakang yang sangat besar di dalam kota kekaisaran. Mereka akhirnya berhenti di sebuah danau besar yang sangat besar di puncak gunung. Ketika Xiao Yan tiba di tempat ini, dia melihat bahwa Jia Xingtian sudah menunggu di sana. Yang terakhir juga menemukan Xiao Yan dan Ziyan pada saat yang sama dan buru-buru melangkah maju untuk menyambut mereka. Haha, kami telah merepotkan Tuan Xiao Yan. Jia Xingtian dengan sopan berbicara kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Hatinya yang tegang juga sangat rileks ketika dia melihat sedikit kegembiraan di wajah Yao Ye. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa kecil. Kita semua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Yao Ye dengan cepat melangkah maju dan dengan hati-hati menyerahkan botol giok itu kepada Jia Xingtian. Setelah itu, dia juga menyebutkan masalah pil obat yang perlu diaktifkan. Jia Xingtian sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan setelah mendengar ini. Dia berbicara dengan sopan, kalau begitu, saya khawatir kita harus menyusahkan Tuan Xiao Yan lagi. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu ke arah danau besar. Samar-samar dia bisa merasakan aura kuat yang tersembunyi di dasar danau. Apa? Danau ini sebenarnya memiliki ular besar. Kekuatannya juga tampak cukup bagus. Saat Xiao Yan merasakannya, Ziyan di sampingnya tiba-tiba berteriak kaget. Jia Xingtian dan Yao Ye terkejut ketika mereka mendengar Ziyan membuka mulutnya. Tatapan mereka segera menatap gadis kecil seperti ukiran batu giok ini dengan terkejut. Sudah sangat sulit untuk merasakan aura tersembunyi di dalam danau yang begitu dalam. Tak disangka gadis kecil yang imut ini ternyata mampu menggambarkan bentuk benda yang tersembunyi di dalamnya.
Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Xiao Yan di sampingnya tidak terkejut dengan penampilan Xian. Yang terakhir sebenarnya juga adalah binatang ajaib yang peringkatnya kemungkinan cukup tinggi. Tidak terlalu aneh bahwa dia bisa merasakan binatang ajaib yang tersembunyi di dalam danau. Jia Lao, tolong panggil binatang bersisik laut tenang. Jia Xingtian buru-buru mengangguk ketika mendengar ini. Tubuhnya berkelebat dan muncul di atas danau. Kedua kakinya mendarat di atas air sebelum langsung menembus air. Douki yang kuat meletus ke dalamnya. Setelah Douki mengalir, permukaan danau yang tenang segera tampak seolah-olah mendidih karena membentuk gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Dengan permukaan danau yang menggelegak, Xiao Yan, yang berada di tepi pantai, juga merasakannya dengan jelas. Aura yang kuat secara bertahap melonjak keluar dari bawah danau. Bang! Ketika permukaan danau mulai menggelegak lebih agresif, pilar air besar tiba-tiba meletus dari bawah danau sebelum berubah menjadi air yang tersebar di seluruh langit yang dengan cepat menghujani. Aum! Pilar air melesat ke langit dan raungan yang tidak biasa, rendah, dan dalam tiba-tiba meletus dari danau. Tubuh besar yang muncul segera menempati setengah dari danau. Binatang ajaib yang muncul di depan Xiao Yan memiliki ukuran yang tidak kalah dengan bentuk tempur, Heaven Swallowing Python, di masa lalu. Tubuh besar yang berkelok-kelok ditutupi dengan sisik biru tua yang memantulkan kilatan dingin yang pekat di bawah sinar matahari. Kepala besar itu memiliki tanduk sekrup biru. Mata besarnya yang seperti lentera cukup menakutkan untuk dilihat. Udara di sekitarnya segera menjadi jauh lebih basah ketika binatang ini muncul. Jelas, binatang besar ini seharusnya menjadi binatang penjaga misterius dari keluarga Kekaisaran Jiama, binatang bersisik laut tenang. Bab 702, Perawatan. Jia tua, mengapa kamu membangunkanku? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa dengan kondisiku yang berkurang saat ini, aku tidak akan bisa banyak membantu? Binatang besar itu baru saja muncul ketika suara seperti guntur yang membawa ketidaksenangan bergema di permukaan danau. Jia Xingtian, yang berdiri di atas danau, mengangkat kepalanya dan tersenyum pada binatang bersisik laut yang tenang. Dia berkata, "Orang tua, saya tidak mengganggu Anda. Lihat, apa ini?" Jia Xingtian berbicara sambil melambaikan tangannya. Pil pencetakan tulang campuran, itu menembus botol giok dan segera digantung di depannya, berkedip-kedip dengan kilau samar. Munculnya, Mixed Bone Molding Pil, segera menghasilkan aroma obat yang kaya yang menutupi danau ini. The Serene Siscalibis mengendus aroma obat ini sebelum terkejut sesaat. Suaranya yang keras memiliki kegembiraan tambahan yang sulit disembunyikan. Pil pencetakan tulang campuran. Anda akhirnya mendapatkannya. Petik 2. Jia Xingtian tersenyum dan mengangguk. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan di pantai dan tertawa, "Tuan Xiao Yan, kami akan merepotkan Anda untuk apa yang akan terjadi selanjutnya." Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Bahunya bergetar dan sepasang sayap api hijau giok muncul dari punggungnya. Sayap api mengepak saat dia perlahan-lahan bergegas ke langit sebelum berkedip dan muncul di dekat kepala besar dari kepala besar Serene Siscalibis. "Kamu siapa?" Mata binatang besar itu menatap sosok kecil di depannya. Uap yang menyebar ke tubuh Serene Siscalibis tiba-tiba sangat berkurang. Sesaat kemudian, tiba-tiba berteriak keras, "Berat, aura afinitas api pada Anda terlalu kuat. Tinggal jauh dari saya." Semua orang tercengang ketika mereka melihat Serene Siscalibis bereaksi begitu kuat. Xiao Yan adalah yang pertama pulih. Dia melirik sayap api hijau giok di punggungnya dan tiba-tiba mengerti. Orang besar ini adalah Magical Beast afinitas air. Itu secara alami sangat takut pada sesuatu seperti api surgawi. Selain itu, api surgawi di dalam tubuhnya adalah penggabungan dua jenis api surgawi. Kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Tidak heran itu akan memiliki reaksi yang berlebihan. Dua suara angin kencang tiba-tiba muncul dari bawah tepat saat Serene Siscalibis sedikit panik. Jia Lao dan si kecil Ziyan yang penasaran juga bergegas maju sebelum melayang di samping Xiao Yan. Orang tua, tidak perlu panik. Tuan Xiao Yan adalah seorang alkemis. Aura afinitas api di dalam tubuhnya secara alami sangat kuat. Pil pencetakan tulang campuran, ini disempurnakan olehnya. Namun, beberapa metode tambahan diperlukan jika seseorang ingin sepenuhnya mengaktifkan semua efek obatnya. Karena itu, Anda harus bertahan sedikit. Jia Xingtian tertawa. The Serene Siscalibis hanya sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian. Namun,
Masih tidak berani membiarkan Xiao Yan terlalu dekat. Kondisinya saat ini sangat mengerikan dan aura afinitas api dalam Xiao Yan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan afinitas api biasa Doqi. Jika ada kecelakaan yang terjadi, kemungkinan kehidupan lamanya akan dibuang di tempat ini. Orang ini terlihat sangat besar. Benar-benar tidak terduga bahwa itu sangat pemalu. Xian segera mengejek ketika dia melihat binatang bersisik laut tenang yang agak pemalu. Gadis kecil, apakah kamu mencari kematian? The Serene Siskalibis mungkin takut pada Xiao Yan tapi Xian hanyalah hal kecil. Itu secara alami tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Selain itu, karakternya sangat kejam. Oleh karena itu, ia berteriak dengan marah. Cacing raksasa bau. Kamu berani bersikap galak padaku. Kaulah yang mencari kematian. Telinga Xian terguncang oleh suara seperti guntur sampai mati rasa. Tangan halus Xian kecil memegang pinggang kecilnya saat dia meraung marah. Ketika raungannya terdengar, ada cahaya berwarna ungu yang tertinggal di matanya yang seperti permata. Mata binatang besar itu menatap Xian di depannya dengan marah. The Serene Siskalibis baru saja akan mengaum dengan marah ketika tiba-tiba melihat cahaya ungu aneh di mata Xian. The Serene Siskalibis segera merasakan tekanan yang tidak biasa yang menyebar dari dalam rohnya tanpa peringatan sebelumnya. Saat tekanan ini menyebar, tubuh besar mantan tampaknya telah menerima semacam kekuatan dorong yang menyebabkannya tiba-tiba tenggelam. Meskipun tubuhnya stabil setelah tenggelam sesaat kemudian. Namun, perasaan ini menyebabkan lautan badai terbentuk di hati Siskalibis yang tenang. Mata binatang besar itu dipenuhi dengan semacam keheranan dan keterkejutan. Mengingat kekuatannya, secara alami dapat melihat bahwa kekuatan Xian hanya di kelas doang. Namun, tekanan sebelumnya benar-benar meletus dari tubuh yang terakhir. Biasanya, hanya ada dua kemungkinan alasan bahwa Magical Beast akan merasakan tekanan seperti itu. Salah satunya adalah karena ada kesenjangan yang sangat besar di antara keduanya. Yang lainnya adalah karena garis keturunan seseorang, kemungkinan pertama secara alami bisa dihilangkan. Ada celah ketika kekuatan Xian dibandingkan dengan Siskalibis yang tenang. Jika ini masalahnya, hanya ada penjelasan kedua. Darah di dalam tubuh Xian memiliki semacam efek penekan terhadap Serene Siskalibis. Itu seperti tekanan yang diberikan kekuatan pada keberadaan yang lebih lemah. Gadis kecil ini sebenarnya juga binatang ajaib. Apa sebenarnya bentuk aslinya jika dia bisa membuatku merasa tertekan dan takut? Jangan bilang bahwa dia mewarisi darah dari zaman kuno. Mata besar itu menatap Xian di depannya. Itu lama kemudian sebelum Serene Siskalibis tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah dan dalam. Jika seseorang mendengarkan suara itu dengan hati-hati, dia akan merasakan semacam perasaan peringkat rendah. Transformasi raungan Siskalibis yang tenang secara alami tidak dapat lepas dari perhatian Jia Xingtian, yang sangat akrab dengan binatang itu. Meskipun wajah yang terakhir tidak berubah secara drastis, hatinya cukup terguncang. Tatapannya samar-samar menatap Xian di samping Xiao Yan dan merasakan perasaan tidak percaya di hatinya. Binatang bersisik laut yang tenang ini dianggap sebagai sejenis binatang ajaib yang langka dan kuat. Jika tidak, ia akan kesulitan mencapai peringkat ke-6 ini. Namun, bahkan itu takut pada gadis kecil ini. Hanya apa status orang ini? Xian hanya mengangkat hidungnya setelah melihat penyerahan Serene Siskalibis. Dia menyeringai pada Xiao Yan dan mendengus bangga. Xiao Yan tersenyum dan mengusap kepala kecil Xian. Setelah adegan sebelumnya, dia juga semakin penasaran dengan bentuk asli Xian. Dia benar-benar tidak tahu seperti apa Magical Beast yang sangat kuat itu. Dia benar-benar mampu menyebabkan Siskalibis yang begitu kuat menjadi sangat takut. Baiklah, jangan buang waktu, Xiao Yan tersenyum pada Jia Xingtian. Dia melambaikan tangannya dan, pil pencetakan tulang campuran, di tangannya juga bergegas ke depannya. Setelah itu, matanya melirik binatang bersisik laut tenang dan berkata, apakah kamu siap? Mungkin ada rasa sakit di awal. Terima kasih banyak. Bahkan dengan karakter arogan dari Serene Siskalibis, ia tidak lagi berani bertindak lancang setelah adegan sebelumnya. Melihat cara yang akrab antara Xiao Yan dan Xian, itu juga sedikit lebih sopan saat berbicara dengan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Pikirannya bergerak dan gumpalan api hijau giok membungkus pil pencetakan tulang campuran itu. Dengan jentikan jarinya, api melilit pil obat saat terbang menuju bagian atas kepala Serene Siskalibis. Pil obat dikelilingi oleh api itu.
Sesaat kemudian, segel tangan Xiaoyan berubah dan nyala api hijau giok tiba-tiba melonjak. Di bawah suhu panas itu, cahaya hijau pekat tiba-tiba menyebar darinya dan membungkus tubuh besar binatang bersisik laut seri ke dalamnya seperti air terjun. Tubuh Serene Siskalibis tiba-tiba mulai berputar mengikuti penutup cahaya yang aneh. Cara itu muncul seolah-olah itu agak menyakitkan karena raungan rendah dan dalam terdengar berulang kali, mengangkat gelombang di permukaan danau. Jia Xingtian di sampingnya sedang melihat tindakan Serene Siskalibis dan menggosok tangannya dengan agak cemas. Namun, dia tidak berani menyela saat melihat ekspresi serius Xiaoyan. Raungan binatang rendah dan dalam berlangsung selama hampir 10 menit lebih sebelum mereka secara bertahap melemah. Pada saat ini, Jia Xingtian dengan gembira melihat berbagai luka yang menutupi tubuh si Serene Skalibis sebenarnya mulai secara bertahap menunjukkan jejak penyembuhan. Cahaya hijau aneh itu memiliki dampak yang sangat besar pada luka-luka itu. Di bawah cahaya hijau yang berhamburan itu, tidak hanya luka di permukaan Serene Skalibis berangsur-angsur sembuh, tetapi bahkan aura awalnya yang lelah berangsur-angsur meningkat pada saat ini. Kegembiraan di wajah Jia Xingtian berangsur-angsur menjadi lebih padat saat dia merasakan aura yang tumbuh itu, terpancar dari tubuh Serene Skalibis di depannya. The Serene Skalibis telah membantu memperjuangkan keluarga kekaisaran di masa mudanya dan telah menderita banyak luka. Namun, pada saat ini, secara bertahap pulih ke kekuatan puncaknya di bawah pengaruh pil pencetakan tulang campuran, ini tidak diragukan lagi merupakan peristiwa bahagia bagi keluarga kekaisaran yang patut dirayakan. Lampu hijau yang tersebar turun dari langit berlanjut selama sekitar 1 jam. Selama periode waktu ini, pil pencetakan tulang campuran, di dalam api hijau tua menyusut hingga beberapa kali lebih kecil dari sebelumnya. Jelas, sebagian besar sifat obat di dalamnya telah dilepaskan. Lampu hijau hamburan berlanjut selama setengah jam sebelum secara bertahap mulai melemah. Area yang tertutup cahaya juga semakin mengecil. Sesaat kemudian, Mixed Bone Molding Pil, akhirnya berubah menjadi tumpukan debu di bawah suara teredam rendah. Cahaya hijau itu juga benar-benar menghilang. Xiaoyan menghela nafas lega ketika pil obat menghilang. Dia menarik kekuatan spiritual yang telah dia sebarkan dan bertepuk tangan sebelum berbicara dengan Jia Xingtian di samping sambil tersenyum. Lukanya sebagian besar sudah sembuh dan seharusnya bisa pulih ke kondisi puncaknya setelah beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Terima kasih banyak, Tuan Xiaoyan. Anda dapat datang dan mencari kami jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan. Kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu jika itu dalam kemampuan kami untuk melakukannya. Jia Xingtian segera berbicara dengan gembira saat mendengar ini. Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menjawab dengan lemah, kamu tidak perlu membantu. Yang perlu dilakukan keluarga kekaisaran adalah melakukan yang terbaik dalam pertempuran besar yang menentukan 2 hari dari sekarang. Itu wajar saja. Jia Xingtian tersenyum saat dia menjawab. Mata yang tertutup rapat dari Serene Skalibis itu juga tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan sedang berbicara dengan Jia Xingtian. Aura tajam meletus dari tubuhnya sebelum menutupi seluruh gunung, menakutkan dan mengirim burung yang tak terhitung jumlahnya terbang. Xiao Yan juga mengangguk puas saat dia merasakan aura kuat dari Serene Skalibis. Kekuatan ini memang layak untuk intervensinya. Meskipun kekuatan keluarga kekaisaran pasti akan melonjak karena ini, dia hanya bisa berharap bahwa mereka tidak akan berpikir bahwa mereka akan mendapatkan banyak modal karena ini. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkan Serene Skalibis, dia secara alami memiliki kemampuan untuk membiarkannya kehilangan kekuatan bertarungnya sekali lagi. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi busur saat dia melihat Serene Skalibis yang bersemangat, yang menghadap ke langit dan meraung dalam kegembiraannya. Xiaoyan saat ini secara alami tahu bagaimana menahan sesuatu tidak peduli apa yang dia lakukan. Meskipun tindakannya menahan mungkin sedikit kejam, semuanya secara alami akan berkembang ke arah yang baik selama keluarga kekaisaran menepati janji mereka. Bab 703, Kedatangan Pertarungan Besar. Binatang bersisik laut tenang telah memulihkan kekuatannya. Dalam hal ini, kita akan dapat memulai pertarungan besar dengan Mystic Cloud Sect setelah Old Hai memurnikan dan menyerap pil pemulihan spiritual ungu, untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Xiao Yan lebih menganggur selama 2 hari tersisa setelah tenang Skalibis telah sepenuhnya pulih. Meskipun itu adalah pertarungan besar dengan Mystic Cloud Sect 2 hari kemudian, dia sudah berhasil mengatur semua ahli di sisinya. Oleh karena itu, sepertinya dia tidak ada hubungannya. Selama 2 hari ini,
keluarga kekaisaran, asosiasi alkemis, klan primer, klan Mu, dan klan Nalan semuanya mulai menggerakkan kekuatan mereka dan mengumpulkan semua ahli yang telah mereka sebarkan di semua tempat, membuat persiapan yang sempurna untuk menghadapinya, pertarungan besar selama periode waktu 2 hari ini. Wajar jika manuver skala besar dari beberapa faksi besar tidak bisa lepas dari perhatian orang-orang di dunia luar. Oleh karena itu memberi banyak orang perasaan bahwa bencana akan segera terjadi. Beberapa orang yang cerdik secara samar-samar menebak sesuatu setelah mereka bergabung dengan titik-titik dengan kesombongan Sekte Awan Berkabut beberapa waktu sebelumnya. Namun, sebagian besar orang tutup mulut karena ini adalah masalah yang sangat besar. Mereka takut mendapat masalah. Namun, apa yang menyebabkan semua orang merasa tidak yakin adalah bahwa Sekte Misty Cloud masih benar-benar sunyi meskipun faksi-faksi besar mengumpulkan para ahli dari semua tempat. Seolah-olah badai di dunia luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di kota yang dipenuhi badai ini. Jika seseorang menghitung waktu, hanya ada celah 1 hari untuk pertarungan yang menentukan 2 hari dari sekarang. Halaman belakang Xiao Mansion. Xiao Yan berdiri di sebuah gedung tinggi di halaman belakang. Tatapannya menyapu kota besar yang terang benderang. Akhirnya, dia melihat puncak gunung yang jauh tersembunyi di malam yang hitam. Tangan di bawah lengan bajunya tanpa sadar mengencang. Besok, akan menjadi waktu pertempuran yang menentukan. Dia telah kehilangan dan melarikan diri seperti anjing yang telah kehilangan semua harapan terakhir kali. Apa yang akan menjadi akhir kali ini? Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia melihat Xiao Mansion, yang berulang kali mengeluarkan teriakan rendah dari pelatihan yang dilakukan, dan perlahan-lahan menghembuskan napas. Meskipun klan Xiao saat ini telah mencoba yang terbaik untuk memperkuat dirinya sendiri, keamanan dan perkembangannya di masa depan akan ditentukan oleh pertempuran yang menentukan besok. Jika dia menang, klan Xiao secara alami akan menjadi klan yang mapan dan mulia di dalam kekaisaran Jiama. Jika dia kalah, kemungkinan mereka akan benar-benar turun ke dalam bahaya dimusnahkan. Oleh karena itu, pertarungan besok sangat penting bagi klan Xiao. Angin malam bertiup di atas rambut Xiao Yan. Dia tiba-tiba tersenyum, menoleh, dan berbicara dengan lemah. Saya belum melihat sosok Anda selama 2 hari dan berpikir bahwa Anda sudah pergi. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika tiba-tiba ada riak di udara. Sosok dingin yang menyihir perlahan muncul. Itu mengejutkan Ratu Medusa. Medusa yang baru saja muncul mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia meliriknya sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh, kamu belum menyempurnakan pil pemulihan jiwa. Namun Anda ingin saya pergi. Petik 2. Apakah kamu benar-benar memiliki keinginan besar untuk membunuhku? Xiao Yan tiba-tiba berbalik dan menatap wajah dingin yang bergerak sebelum tiba-tiba bertanya. Pertanyaan mendadak ini menyebabkan Medusa mengungkapkan ekspresi seketika. Wajahnya segera berubah dingin ketika dia berkata, kamu telah menggunakan taktik licik untuk mengambil tubuhku. Haruskah aku tidak membunuhmu? Xiao Yan tersenyum dan perlahan berjalan mendekati Medusa. Tatapannya agak tidak takut saat dia mengamati wajah dingin dan glamor yang tampak seolah-olah akan pecah ketika ditiup. Dia tersenyum dan berkata, masalahnya saat itu bukan niat saya. Sejujurnya, saya juga terpaksa melakukannya. Tentu saja, Anda akan berpikir bahwa saya mencari alasan tidak peduli apa yang saya katakan sekarang. Untuk pil pemulihan jiwa, saya secara alami akan membantu Anda memperbaikinya pada waktu yang telah kita sepakati. Terserah Anda apakah Anda ingin mengkonsumsinya atau tidak pada saat itu. Petik 2. Mengapa saya tidak mengkonsumsinya? Selama saya mengkonsumsi pil pemulihan jiwa, piton menelan surga tidak akan lagi berpengaruh pada saya. Pada saat itu, saya secara alami tidak akan ragu sedikit pun ketika saya membunuh Anda. Medusa tidak ragu-ragu saat dia berbicara setelah mendengar ini. Xiao Yan tersenyum saat melihat ekspresi tegas Medusa. Dia dengan lembut berkata, apakah itu benar-benar masalahnya? Meskipun Anda selalu mengatakan bahwa Anda akan menyerang saya dan Anda tidak melakukannya karena semangat, Heaven Swallowing Python, saya tidak percaya bahwa Medusa Ratu benar-benar akan terpengaruh olehnya sedemikian rupa. Jika Anda benar-benar memiliki niat membunuh di dalam hati Anda, ada banyak waktu bagi Anda untuk menyerang. Anda bukan orang yang tercela, saya percaya itu. Mata panjang Medusa yang cantik, menyihir, sedikit menyipit.
Wajahnya yang dingin segera dipenuhi dengan daya pikat saat dia melirik Xiao Yan dan dengan dingin berkata, "Jangan bilang padaku bahwa kamu berpikir bahwa aku masih memiliki perasaan terhadapmu. Ratu ini bukanlah manusia wanita yang secara bertahap akan turun setelah tubuhnya diambil oleh seseorang. Tindakan yang telah kamu lakukan padaku hanya akan menyebabkan kebencian di antara kita menjadi lebih besar." Xiao Yan merentangkan tangannya tanpa komitmen. Dia bersandar pada pilar dan tatapannya dengan malas menatap Medusa. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, "Jika kamu benar-benar menginginkan hidupku, kamu sebenarnya tidak perlu menunggu sampai setelah kamu mengkonsumsi Soul Recovery Pill. Bahkan saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang dalam pertarungan yang menentukan ini dengan Sekte Awan Berkabut. Jika saya tidak hati-hati, saya mungkin mati di tangan Yun San. Pada saat itu, kamu juga akan bebas." Alis yang seperti gambar itu berkedut. Namun, wajah Medusa sama acuh tak acuh seperti sebelumnya. "Saya akan berterima kasih kepada Yun San jika Anda benar-benar mati di tangannya." Semoga itu yang terjadi." Xiao Yan tertawa. Dia melambaikan tangannya ke arah Medusa sebelum berkata, "Sudah terlambat. Pergi dan istirahat dulu. Pertarungan besar akan dimulai besok. Hidup atau mati, menang atau kalah. Mari kita serahkan pada takdir." Setelah Xiao Yan mengatakan ini, dia dengan tegas membalikkan tubuhnya dan menuruni tangga sebelum perlahan menghilang dari pandangan Medusa. Ketidakpedulian perlahan menghilang di wajah Medusa saat dia melihat punggungnya yang berangsur-angsur menghilang. Dia mengencangkan tangannya yang halus dan perjuangan muncul di antara alisnya. Sesaat kemudian, perjuangan berubah menjadi desahan lembut yang mengandung emosi rumit yang perlahan bergema di seluruh gedung ini. Sebuah aula besar di kota kekaisaran. Kakek buyut, ratusan ribu tentara elit keluarga kekaisaran telah ditempatkan di tempat yang tidak jauh dari Gunung Awan Berkabut. "Kami akan menyegel gunung setelah pertarungan besar dimulai besok. Di tingkat ahli, ada 3 ahli tambahan Doowang yang telah kami persiapkan selama bertahun-tahun di atas kakek buyut dan binatang bersisik laut tenang. Ini sudah menjadi kekuatan utama yang bisa diambil oleh keluarga kekaisaran kita." Di bawah cahaya lampu, Yao Ye merajut alisnya sedikit dan dengan lembut berbicara kepada Jia Xingtian. Jia Xingtian mengangguk sedikit. Pada saat ini, pria tua dengan pengalaman luar biasa ini juga tampak agak gelisah. Kali ini, taruhan mereka sedikit terlalu besar. Jika sesuatu yang salah terjadi, itu akan melibatkan seluruh keluarga kekaisaran. "Kamu menebak, berapa peluang kemenangan kita kali ini?" Jia Xingtian akhirnya bertanya dengan lembut beberapa saat kemudian. "Kakek buyut tidak perlu terlalu khawatir. Kekuatan aliansi kita saat ini tidak lebih lemah dari Sekte Mystic Cloud. Apalagi ada guru Tuan Xiao Yan. Bukankah dia juga seorang elit Dousong? Kami pasti akan memenangkan pertarungan besar ini." Yao Ye tersenyum dan menjawab. Namun, senyumnya sedikit dipaksakan, memperlihatkan ketidakpastian di hatinya. Mudah-mudahan. Kali ini, saya telah mempertaruhkan seluruh keluarga kekaisaran." Jia Xingtian menghela nafas dan berbicara perlahan. Klan primer. "Hai tua, kami telah mengumpulkan semua elit klan kami. Setelah perintah diberikan besok, mereka akan berkumpul dengan beberapa pihak lainnya dan memulai pertarungan hidup dan mati dengan Mystic Cloud Sect." Ya Fei berdiri di aula besar dan menatap Hai Bodong yang berdiri di samping jendela dengan tangan di belakangnya. Dia tersenyum saat dia berbicara. Hai Bodong juga menoleh saat mendengar suara Ya Fei. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum menghela nafas panjang, semuanya sudah ada di tempatnya. Selanjutnya, kita harus melihat di sisi mana surga akan berdiri dalam pertarungan besar ini. Ya Fei mengangguk pelan. Pertarungan besar ini akan menentukan hidup dan matinya 2 faksi besar. Jika satu pihak dikalahkan dalam pertarungan besar seperti itu, pesta itu tidak dapat ditebus. Akhir seperti ini bukanlah permainan anak-anak. Mata cantik Ya Fei menyapu ke arah jendela. Dia melihat ke arah Xiao Mansion dan tersenyum sedikit. Dia memiliki kepercayaan yang aneh pada pemuda itu. Pada saat yang sama, Asosiasi Alkemis. Klanmu. Klan Nalan. Banyak orang tidak tidur malam ini. Ketika sinar matahari pagi pertama menerobos belenggu awan dan mendarat di ibu kota yang sangat besar ini, sejumlah besar aliran manusia mulai muncul di jalan-jalan yang kosong. Xiao Yan, yang duduk bersila di tempat tidur, tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya bergetar dan anehnya menghilang. Pada saat ini,
Ada lebih dari 100 orang berpakaian hitam yang berdiri dengan tenang di kompleks yang semula kosong di halaman depan Xiao Mansion. Aura berdarah padat tetap ada dan berkumpul bersama. Orang yang pemalu akan dilanda teror ketika melihatnya. Lin Yan, Si Yan, Old Yinggu, dan orang-orang kuat lainnya berdiri dengan tenang di depan orang-orang berpakaian hitam ini. Aura tekanan yang tidak biasa menutupi halaman. Apakah semua orang sudah siap? Suasana hening tiba-tiba pecah oleh tawa. Segera, sosok manusia berjubah hitam tiba-tiba melintas dan muncul di tangga. Dia tertawa ke arah semua orang di bawah. Bang! Sebuah suara muncul saat lebih dari 100 orang berpakaian hitam berlutut dengan satu lutut di tanah. Mereka tidak berbicara dan aura mereka tidak sedikit pun lemah. Xiao Yan tersenyum puas saat melihat ini. Benang panas berangsur-angsur melonjak di matanya yang hitam pekat. Hari ini adalah pertarungan hidup dan mati yang menentukan. Niat bertarung melonjak di dada Xiao Yan saat sayap api hijau giok muncul di belakangnya. Dia mengepakkannya sedikit dan tubuhnya melayang di udara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang jelas. Raungan itu seperti guntur yang bergema di seluruh kota untuk waktu yang lama, menyebabkan banyak orang meliriknya. Beberapa tempat lain di ibu kota juga tiba-tiba mengeluarkan beberapa raungan sebagai tanggapan tidak lama setelah raungan Xiao Yan dipancarkan. Raungan ini ditutupi oleh Douqi yang kuat dan terus bergema di setiap sudut kota. Sekte mistik laut arogan dan lalim, berniat untuk melancarkan pemberontakan. Keluarga kekaisaran bersedia membantu klan Xiao untuk melenyapkan para pengkhianat. Petik 2. Klan primer bersedia membantu. Asosiasi alkemis bersedia membantu. Klan Mu bersedia membantu. Klan Nalan bersedia membantu. Klan X bersedia membantu. Klan S bersedia membantu. Klan Y bersedia membantu. Aura sombong muncul dari raungan yang mulai terdengar dari semua tempat. Rambut hitam Xiao Yan tergerai. Tawanya menyebar seperti guntur dan kebanggaan besar di dalamnya menyebabkan semua orang di kota bergetar. Sekte Mistik Laut, Xiao Yan dari klan Xiao ada di sini untuk menagih hutangmu. Bab 704, Hari Pernikahan. Sekte Mistik Laut adalah lautan kegembiraan hari ini. Warna merah cerah menerangi puncak gunung besar ini seperti lampion. Pernikahan pemimpin Sekte Yun Yun adalah peristiwa yang sangat penting bagi seluruh Sekte Mistik Laut. Terlebih lagi, orang yang akan dinikahi Yun Yun adalah Gu He yang memiliki reputasi yang sangat hebat. Oleh karena itu, pernikahan hari ini tidak diragukan lagi akan menjadi hari paling meriah dari Sekte Mistik Laut selama bertahun-tahun. Di bawah acara yang menggembirakan ini, ada banyak orang yang tanpa sadar telah melupakan semua badai di dunia luar. Dari pandangan beberapa orang, kekuatan Sekte Awan berkabut saat ini di dalam Kekaisaran Jiama, sekte besar ini, masih tidak akan merasa terancam bahkan jika semua faksi lain di Kekaisaran bergandengan tangan. Keyakinan semacam ini berasal dari Sekte Mistik Laut mereka yang memiliki satu-satunya elit Douzong di seluruh Kekaisaran Jiama, Yun San. Suara gembira bergema di seluruh gunung awan berkabut sejak pagi hari. Menyusul terbitnya matahari yang cerah secara perlahan di langit, kegembiraan mereka menjadi semakin kaya. Hanya ada dua orang yang duduk di aula besar di dalam Mystic Cloud Sect. Kedua orang ini memiliki reputasi yang sangat hebat di dalam Mystic Cloud Sect. Orang yang duduk di kursi pemimpin secara alami adalah Yun San sedangkan yang duduk di tingkat yang lebih rendah adalah karakter utama dari pernikahan hari ini, Gu He. Gu He, kamu akan menjadi anggota Sekte Mistik Cloud kami setelah hari ini. Jika tulang-tulang tua saya ini akan menghilang suatu hari nanti, saya khawatir Sekte Mistik Cloud harus bergantung pada Anda. Yun San tertawa ketika dia berbicara dengan Gu He ketika dia mendengar suara gembira yang ditransmisikan dari luar. Gu He buru-buru melambaikan tangannya dan berbicara. Sambil tersenyum ketika dia mendengar ini, pemimpin sekte saat ini adalah seorang elit Douzong dan kamu saat ini berada di masa jayamu. Bagaimana Anda bisa mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan seperti itu? Petik 2. Yun San tersenyum. Jarinya yang keriput dengan lembut mengetuk meja saat tatapannya melirik keluar. Dia berbicara dengan senyum tipis, jika saya benar, Xiao Yan dan yang lainnya pasti akan menyerang Sekte Mistik Cloud hari ini, orang itu selalu mendambakan Yun Er. Di masa lalu, Yun Er ditipu oleh kata-kata manisnya dan melakukan beberapa hal sembrono. Sekarang dia telah mendengar tentang pernikahan ini, dia akan marah karena penghinaan dan pasti akan datang dan menyebabkan masalah. Petik 2. Sebuah cahaya berkedip di mata Gu He. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan lembut,
saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pernikahan antara Yun Yun dan saya. Jika pernikahanmu diganggu oleh seseorang. Yun San tersenyum saat mendengar kata-kata Gu He. Suaranya penuh dengan dorongan. Pemimpin sekte, jika pernikahan hari ini selesai dengan sukses, saya harap Anda akan membuka segel di dalam tubuh Yun Yun. Aku akan membawanya keluar untuk berkeliling. Begitu dia datang, dia akan dapat memahami upaya telaten pemimpin sekte. Gu He tersenyum sebelum tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Yun San membelai janggutnya dan mengangguk. Dia berkata, itu wajar saja. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, aku membesarkan gadis itu sendiri. Aku juga tidak enak menyegelnya seperti ini. Meskipun Gu He tidak menyadari betapa banyak kemunafikan dalam kata-kata Yun San ini, Gu He tetap tersenyum dan mengangguk sebelum menangkupkan tangannya dan mengucap syukur. Anda dapat yakin tentang pernikahan hari ini. Saya sudah membuat pengaturan yang sesuai. Selama si kecil Xiao Yan itu berani muncul, aku akan menggunakan hidupnya untuk memperingati pernikahanmu. Yun San tertawa saat dia menjawab. Kalau begitu, aku akan berterima kasih atas perhatianmu. Ada banyak hal yang harus dilakukan hari ini dan aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Gu He sekali lagi berterima kasih. Dia melihat Yun San menganggukkan kepalanya sebelum dia bangkit dan perlahan keluar dari aula besar. Tatapan Yun San melepaskan punggung Gu He sebelum senyum di wajahnya secara bertahap ditarik. Mata tuanya menyipit, kilatan dingin yang samar melintas melewatinya. Tes. Tidak terduga bahwa kamu benar-benar bersedia menikahi Yun Yun untuk menarik Gu He ke sisimu. Pintu ke aula besar tiba-tiba ditutup tanpa peringatan sebelumnya tidak lama setelah Gu He pergi. Sekelompok kabut hitam yang tidak biasa merembes keluar dari bayang-bayang aula besar sebelum tawa aneh keluar dari dalam. Gu He memiliki reputasi yang cukup besar di dalam kekaisaran Jiama. Kali ini, pertama-tama kita akan membiarkan dia terlibat dalam pertarungan besar dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Begitu mereka bertarung sampai mereka berdua terluka parah, kita akan bertindak seperti nelayan dan menuai keuntungan. Yun San tertawa dingin. SL, bertindak seperti nelayan, artinya duduk dan untung dari pertarungan dua kelompok. Aku baik-baik saja dengan itu. Namun, jangan biarkan Gu He mati. Orang itu memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat dan saya pikir dia akan menjadi tubuh spiritual yang luar biasa. Cek. Yun San mengerutkan alisnya. Gu He saat ini adalah seorang alkemis tingkat 6. Sekte Mystic Cloud akan sangat diuntungkan dengan kehadirannya. Hihi, kenapa? Jangan bilang bahwa Anda tidak mau. Yun San, jika Hall of Souls kami dapat memungkinkan Anda untuk mencapai kekuatan Douzong Anda saat ini dari kondisi mendekati kematian Anda saat itu, kami juga dapat sekali lagi membiarkan Anda tidak memiliki apa-apa. Semua yang Anda miliki saat ini telah diberikan kepada Anda oleh Hall of Souls. Jika Hall of Souls suatu hari tidak bahagia dan mengambil semua barang ini kembali, maka, cek, kabut belakang segera mengeluarkan tawa yang gelap dan keras setelah dia sepertinya merasakan keengganan Yun San. Ekspresi Yun San sedikit berubah saat mendengar ini. Dia segera tertawa datar, pelindung Wu, apa yang Anda katakan adalah Hall of Souls telah membantu saya dan secara alami tidak mungkin bagi saya untuk melupakan mereka. Karena Hall of Souls tertarik pada Gu He, kamu bisa mengambil rohnya setelah semuanya selesai. Pemimpin sekte Yun San memang memahami situasinya. Anda berharga untuk Hall of Souls kami untuk menghabiskan begitu banyak upaya perawatan. Hari ini, sekte Mystic Cloud Anda dihadapkan dengan cukup banyak masalah. Kamu harus lebih memperhatikan dan jangan sampai kapalmu terbalik di selokan. Kabut hitam akhirnya mengeluarkan tawa dingin dan gelap setelah mendengar kata-kata itu. SL, membalikkan kapal Anda di saluran pembuangan, sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Terima kasih atas pengingat Anda, pelindung Wu. Saya akan membuat pengaturan yang tepat dalam hal ini. Yun San berbicara sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan menonton pertunjukan yang bagus hari ini. Mudah-mudahan, Anda tidak akan mengecewakan saya. Kabut hitam membentuk beberapa riak sebelum berangsur-angsur menjadi ilusi. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang dari aula besar. Yun San menyaksikan kabut hitam itu benar-benar menghilang. Kulit Yun San berkedut dan kekejaman melintas di matanya yang lebih rendah sebelum benar-benar menghilang. Kegembiraan di seluruh Mystic Cloud Sekte akhirnya secara bertahap naik lebih tinggi di langit saat matahari terbit sebelum akhirnya mencapai puncaknya.
Tangisan gembira yang tak terhitung jumlahnya berkumpul sebelum menyerbu ke awan. Tanah terbuka yang sangat besar telah didekorasi sampai benar-benar berwarna merah. Murid Misty Cloud Sekte, yang berpakaian merah, seperti gelombang berwarna merah yang memenuhi mata seseorang. Di tengah lapangan terbuka ada panggung pernikahan besar yang dibangun di atasnya. Yun San duduk di kursi pemimpin di atas panggung. Pada saat ini, dia tersenyum dan mengobrol dengan para tamu yang datang untuk memberi selamat kepada orang-orang di sekitarnya. Mengingat reputasi Gu He di Kekaisaran Jiama, tentu saja ada cukup banyak ahli yang datang untuk memberi selamat sekarang karena berita pernikahan telah menyebar. Gu He, yang sudah berubah menjadi jubah merah cerah, berdiri di bawah panggung. Dia penuh senyuman saat dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada orang-orang di sekitarnya yang telah berulang kali melonjak untuk memberi selamat padanya. Pengantin telah tiba. Suara jernih akhirnya terdengar di tanah terbuka yang sangat bising ketika matahari mencapai tengah langit. Suara yang tak terhitung jumlahnya segera diturunkan. Banyak tatapan mengikuti suara itu dan menoleh hanya untuk melihat seorang wanita mengenakan gaun pengantin berwarna merah dengan kain merah menutupi wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju panggung pernikahan di tengah lapangan terbuka sambil dikerumuni oleh lebih dari 10 pelayan wanita cantik seperti bintang yang mendukung bulan. Tawa di lapangan terbuka menjadi jauh lebih kaya saat melihat karakter utama lainnya untuk hari ini. Tak terhitung banyaknya orang yang menangkupkan tangan mereka dan memberi selamat kepada Gu He karena bisa menikahi wanita yang luar biasa. Meskipun pihak lain adalah Gu He, masih ada cukup banyak orang yang merasa iri. Namun, ketika semua orang memberi selamat kepadanya, tidak ada yang memperhatikan bahwa pengantin wanita didukung oleh pelayan wanita saat dia berjalan perlahan. Langkah kakinya memiliki kekakuan boneka kayu. Gu He tersenyum dan berterima kasih kepada semua tamu yang datang untuk memberi selamat padanya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan menuju pengantin wanita dan tatapannya menyapu wajah pengantin wanita. Namun, dia tidak dapat melihat ekspresinya sedikit pun karena kain merah. Gu He mengambil simpul merah dari pelayan wanita di sampingnya dan memegangnya di tangannya sebelum pasangan yang akan dinikahkan perlahan berjalan ke panggung pernikahan di depan banyak tatapan di lapangan terbuka. Keke, hari ini adalah pernikahan muridku tercinta. Yun San akan mewakili Sekte Misty Cloud di sini untuk berterima kasih kepada semua orang karena telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk tiba di tempat ini. Yun San di panggung pernikahan tersenyum dan melihat pasangan yang akan dinikahkan di bawah sebelum mengangkat kepalanya. Dia tertawa dengan jelas kepada semua orang di lapangan terbuka. Tanah terbuka segera memancarkan gelombang ucapan selamat seperti toren setelah mendengar kata-kata Yun San. Yun Er adalah pemimpin sekte berikutnya dari Sekte Misty Cloud saya. Dia secara alami memegang posisi yang cukup tinggi. Namun, dengan status Gu He saat ini, dia cocok dengannya. Keke, oleh karena itu mereka bisa dikatakan cocok. Yun San berbicara sambil tersenyum. Gu He tersenyum dan menerima ucapan selamat dari bawah panggung pernikahan. Kadang-kadang, dia akan melirik pengantin wanita di sampingnya, yang tidak berbicara sepatah kata pun sejak dia muncul. Senyum di wajahnya diam-diam ditarik dengan dia menyadarinya. Kabut gelap melintas di matanya. Hari ini, aku yang lama akan mengumumkan bahwa aku akan menikahi murid tercintaku dengan Gu He di depan semua ahli di Kekaisaran Jiama. Yun San melirik ekspresi Gu He yang agak tidak wajar di bawah dan tersenyum saat dia berbicara. Tanah terbuka sekali lagi meletus menjadi gelombang suara setelah mendengar tawa Yun San. Ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arah pasangan pengantin baru itu. Yun San mengangkat kepalanya, melihat ke langit sebelum melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Saat yang menguntungkan telah tiba. Mulai pernikahannya, suasana gembira dari seluruh Misty Cloud Sekte tidak diragukan lagi telah mencapai puncaknya pada saat ini. Suara tajam angin kencang tiba-tiba terdengar di langit tepat saat semburan kegembiraan meletus. Segera, sosok hitam tiba-tiba terbang di udara saat melesat ke depan panggung pernikahan. Suara angin kencang yang tiba-tiba segera menarik fokus semua tatapan. Ekspresi Yun San tenggelam saat semua orang terkejut. Sosok itu melintas dan muncul di bawah panggung pernikahan. Sebuah kekuatan mengerikan melonjak keluar dengan gelombang dari lengan Yun San sebelum menabrak sosok hitam itu. Dentang. Suara logam bertabrakan terdengar dan sosok hitam itu dipaksa mundur oleh Yun San sebelum akhirnya berputar-putar di udara dan dengan berat memasukkan dirinya ke tanah yang keras.
Tatapan semua orang menyapunya hanya untuk menyadari bahwa itu adalah penguasa berat berwarna hitam yang sangat besar. Keke, pemimpin Sekte Yun San, mengapa kamu harus terburu-buru? Masih belum diputuskan apakah Mystic Cloud Sekte akan mengadakan pernikahan atau pemakaman hari ini. Tawa jernih seorang pemuda perlahan bergema di langit saat penguasa hitam mendarat di tanah. Bab 705, Pertarungan dengan 10 pertukaran. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka terangkat ketika mereka mendengar tawa yang jelas bergema di langit. Mereka segera melihat sekelompok besar sosok manusia bergegas sebelum akhirnya tetap tergantung di langit. Kemunculan tiba-tiba sejumlah besar orang menyebabkan keributan di lapangan terbuka. Ini karena mereka menyadari bahwa setiap orang di langit memiliki sepasang sayap doki di punggung mereka. Dengan cara ini, semua orang ini setidaknya ahli dari kelas Doang. Cukup banyak orang yang diam-diam menghirup udara sejuk ketika mereka memikirkan hal ini. Setidaknya ada beberapa lusin sosok manusia di langit. Kemungkinan bahkan Sekte Mystic Cloud tidak akan mampu menarik begitu banyak ahli Doang dengan kekuatannya. Di panggung pernikahan, ekspresi Yun San perlahan berubah muram setelah mendengar tawanya. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya tampak melihat ke udara saat dia melihat pria muda berjubah hitam itu mengepakkan sayap api hijau gioknya di langit. Suaranya yang gelap dan dingin bergema di seluruh tempat. Keke, anjing yang kehilangan rumahnya saat itu berani mengatakan kata-kata yang kurang. Xiao Yan, aku yang dulu bisa mengusirmu seperti anjing dan memaksamu melarikan diri 3 tahun lalu. Endingnya akan tetap sama 3 tahun kemudian. Yun San dengan dingin tertawa. Banyak percakapan pribadi yang mengejutkan segera terdengar di lapangan terbuka. Orang itu adalah Xiao Yan. Xiao Yan yang dicari dan dikejar oleh Sekte Mystic Cloud saat itu. Hihi, siapa lagi selain dia? Dia memiliki perseteruan darah dengan Mystic Cloud Sect. Saat itu, dia diusir dari kekaisaran. Benar-benar tidak terduga bahwa orang ini telah kembali 3 tahun kemudian. Tidak hanya kekuatannya meningkat pesat tetapi dia juga telah membawa kembali cukup banyak ahli. Petik 2. Ada desas-desus bahwa para ahli yang dikirim oleh Sekte Mystic Cloud untuk melenyapkan klan primer semuanya dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Jika ini benar, bukankah orang ini sedikit terlalu menakutkan? Sepertinya Sekte Mystic Cloud akan mengalami masalah yang cukup besar hari ini. Hei, itu tidak pasti. Sekte Mystic Cloud memiliki Yun San, Dozong Elite ini. Kemungkinan kemenangan Xiao Yan tidak akan tinggi jika mereka benar-benar bertarung. Xiao Yan juga mendengar beberapa percakapan pribadi di bawah ini. Dia tersenyum saat tatapannya menyapu ke arah Yun San. Matanya tanpa sadar berubah menjadi padat dan dingin. Anjing tua Yun San, kamu telah menghancurkan klan Xiaoku. Jika Anda tidak menyerahkan kepala anjing Anda, kemungkinan akan sulit untuk menghapus perseteruan darah ini. Petik 2. Selama bertahun-tahun di mana Yun San telah menjadi pemimpin sekte-sekte awan berkabut, hanya Xiao Yan sendiri yang berani memanggilnya anjing tua di depan begitu banyak orang. Oleh karena itu, meskipun karakternya muram, wajah Yun San tidak bisa membantu tetapi tampak sedikit lebih buruk saat ini. Tatapan Yun San perlahan menyapu sejumlah besar sosok manusia di langit sementara ekspresinya jelek. Sesaat kemudian, dia menatap wajah Jia Xingtian dan yang lainnya dan segera tertawa dingin. Kenapa? Jia Xingtian, Fama, apakah kalian semua juga akan berdiri di samping anak kecil ini yang tidak tahu luasnya surga dan bumi? Yun San, jangan berpikir bahwa kami tidak menyadari ambisi liar macam apa yang dimiliki Sekte Mystic Cloud Anda selama beberapa tahun ini. Apakah Anda benar-benar berpikir sangat mudah untuk membuat kita duduk dan tidak melakukan apa-apa? Karena mereka telah mencapai langkah ini, Jia Xingtian secara alami tidak takut pada Yun San. Oleh karena itu, ejekan dalam kata-katanya sangat padat. Haha, baiklah, baiklah, sangat bagus. Yun San langsung tertawa ke langit setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian. Benar-benar tidak terduga bahwa kalian semua akan memiliki keberanian seperti itu setelah kembalinya bocah kecil ini, yang dipaksa keluar dari kekaisaran olehku saat itu. Sangat bagus. Karena kalian semua ada di sini, tidak ada lagi dari kalian yang pergi hari ini. Gunung awan berkabut yang sangat besar tiba-tiba mengeluarkan peluit setelah tawa keras Yun San terdengar. Banyak aura kuat meletus dari dalam sekte. Sosok manusia segera melintas ke langit. Banyak sesepuh Mystic Cloud Sekte yang telah menunggu perintah semuanya telah mengungkapkan diri mereka pada saat ini.
Keributan sekali lagi meletus di tanah terbuka ketika semua orang melihat sesepuh Misty Cloud Sekte berkedip dan muncul. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya pertempuran besar hari ini tidak bisa dihindari. Di bawah panggung pernikahan, ekspresi Gu He berubah sangat jelek setelah Xiao Yan dan yang lainnya muncul. Ini terutama ketika dia menemukan bahwa wanita, yang ditutupi gaun merah di sampingnya, tiba-tiba gemetar ketika suara Xiao Yan terdengar. Kemarahan yang tidak diketahui tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Mengapa? Mengapa Anda begitu peduli dengan anak kecil ini? Xiao Yan, hari ini adalah hari pernikahanku. Bukankah kamu sedikit terlalu arogan dalam memimpin orang untuk datang dan menyebabkan masalah di Sekte Misty Cloud? Gu He menghirup udara dalam-dalam sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara keras. Xiao Yan melirik Gu He dengan acuh tak acuh. Tatapannya, bagaimanapun, tanpa sadar berhenti pada wanita di sampingnya yang wajahnya ditutupi oleh kain merah. Sosok anggun yang agak akrab itu menyebabkan hatinya yang tenang sedikit bergetar. Sekte Misty Cloud telah menghancurkan klan Xiao saya, apakah itu tidak sombong? Sekte Misty Cloud dengan paksa mencoba melenyapkan klan primer, apakah itu tidak sombong? Karena Sekte Misty Cloud berani menjadi begitu sombong, mengapa saya, Xiao Yan, tidak berani? Sekte Misty Cloud dan saya memiliki perseteruan darah yang tidak akan berhenti sampai satu pihak mati. Hari ini, saya datang hanya untuk mengakhiri dendam ini. Tatapan sedingin es Xiao Yan melesat ke arah Gu He. Suaranya juga mengandung tawa dingin. Membalas dendam itu salah. Saya khawatir merusak pernikahan adalah tujuan sebenarnya, bukan? Gu He membalas dengan tawa dingin dengan memberikan gayung bersambut. Pernikahan. Pengantin wanita hanyalah boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Apakah ada arti dari pernikahan seperti itu? Xiao Yan tertawa. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau tua mengalir turun seperti kilat. Itu muncul di depan pengantin wanita, yang tubuhnya dibalut gaun merah, hanya dalam sekejap. Cahaya hitam samar tiba-tiba keluar dari yang terakhir tepat saat nyala api akan menyerangnya, bertabrakan dengan nyala api. Bang! Ketika keduanya melakukan kontak, suara teredam dan angin yang menyebar muncul, dan pengantin wanita, yang pertama dipukul, dengan cepat mundur 2 langkah. Yun. Gu He segera menjadi cemas ketika dia melihat pengantin wanita mundur. Dia hendak menjulurkan kepalanya ketika suara dingin yang agak gemetar dipancarkan di bawah kain merah. Aku baik-baik saja. Semua orang di lapangan terbuka bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar pengantin wanita berbicara untuk pertama kalinya sejak dia muncul. Mereka juga merasa ada yang tidak beres sebelumnya. Sepasang tangan halus seperti batu giok terulur dari bawah lengan baju di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan mereka segera menarik kain merah di kepalanya. Ketika kain merah ditarik, wajah cantik seperti salju muncul di depan mata semua orang. Penampilan akrab itu adalah Yun. Mata cerah Yun diturunkan setelah kain merah ditarik. Tatapannya bergeser tetapi akhirnya tidak melihat ke langit. Sementara kepalanya menunduk, suara yang familiar dan tak terlupakan di langit sekali lagi membawa tawa dingin saat terdengar. Yun-san, kamu benar-benar menggunakan cara tercela seperti itu untuk merekrut orang-orang kuat ke pihakmu. Kamu benar-benar guru yang baik. Saat itu, untungnya kamu diizinkan untuk melarikan diri. Kali ini, aku akan mencabut semua gigimu satu per satu setelah menangkapmu. Wajah Yun-san berkedut setelah mendengar ejekan dalam kata-kata Xiao Yan. Sebuah cahaya sengit melintas di matanya. Suaranya juga menjadi acuh tak acuh. Pemimpin sekte, masalah hari ini sangat terkait denganku. Serahkan orang ini padaku. Gu He di sampingnya perlahan berbicara dengan ekspresi muram setelah mendengar kata-kata Yun-san. Oh. Yun-san mengangkat alisnya dan membelai janggutnya dengan tangannya saat mendengar ini. Dia tampak berpikir keras ketika dia berkata, Gu He, keahlianmu bukan dalam pertempuran. Anda tidak perlu membungkuk ke levelnya. Itu akan sama setelah saya menangkap anak kecil ini dan menyerahkannya kepada Anda untuk ditangani. Petik 2. Gu He menggelengkan kepalanya. Tatapannya melirik ke arah Yun di sisi yang telah mengencangkan tangannya yang halus. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara, saya ingin memberitahu dia bahwa hanya saya yang layak bersamanya. Yun-san sedikit mengernyitkan alisnya saat melihat kegigihan Gu He. Baru kemudian dia dengan enggan menganggukkan kepalanya. Xiao Yan, terlepas dari siapa kamu hari ini, adalah kebenaran bahwa kamu telah mengganggu pernikahanku. Jika Anda pergi sekarang,
saya bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika Anda masih bersikeras menyebabkan masalah, saya juga akan memberitahu Anda bahwa, saya, Gu He, bukan orang lunak yang bisa diganggu orang lain sesuka mereka. Gu He akhirnya mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara tegas kepada Xiao Yan di langit setelah melihat Yun San menganggukkan kepalanya. Gu He, kau, Yun mengangkat kepalanya ke samping dan berbicara dengan cemas setelah mendengar kata-kata Gu He. Yun, diam. Yun San di samping menegur dengan wajah dingin ketika suara Yun baru saja terdengar. Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan kening setelah melihat bahwa Gu He benar-benar melangkah maju setelah tidak dapat mentolerir situasi. Lapangan terbuka hari ini tidak kekurangan ahli yang memiliki hubungan mendalam dengan Gu He. Jika Gu He benar-benar campur tangan, orang-orang ini secara alami tidak akan duduk di samping dan menonton. Dalam hal ini, kekuatan Sekte Mistik Laut tidak diragukan lagi akan menjadi jauh lebih kuat. Xiao Yan melambaikan tangannya pada Jia Xingtian dan yang lainnya, menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Dia melirik Gu He sebelum berbicara dengan serius, masalah hari ini adalah dendam antara klan Xiao saya dan Sekte Mistik Laut. Xiao Yan akan melihat siapapun yang menghalangi saya sebagai musuh. Bahkan kamu, Gu He, tidak terkecuali. Haha, baiklah. Gu He mengeluarkan gelombang tawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Bahunya bergetar dan sepasang sayap api berwarna ungu muncul di punggungnya. Sayap api mengepak dan tubuhnya secara bertahap melayang ke udara. Akhirnya, dia berdiri menentang Xiao Yan dan dengan dingin tertawa. Karena ini masalahnya, mari kita serang. Saya juga ingin melihat seberapa kuat Anda, anggota paling menonjol dari generasi muda di Kekaisaran Jia Ma, sebenarnya. Petik 2. Jika kamu tidak dikalahkan dalam 10 pertukaran, Xiao Yan akan segera berbalik dan pergi. Namun, jika Anda tidak dapat menanggung 10 pertukaran, tolong jangan campur tangan dalam masalah antara Sekte Mistik Laut dan saya. Xiao Yan melirik Gu He. Dia tersenyum dan mengatakan beberapa kata yang mengejutkan. Tanah terbuka di bawah segera mulai gempar saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Selama 3 tahun ini, Gu He telah maju ke kelas Do Huang. Selain Yun San, kemungkinan tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk mengalahkannya dalam 10 kali pertukaran. Namun, pada saat ini, pemuda yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun ini benar-benar berani mengatakan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Meskipun banyak orang tahu bahwa Xiao Yan cukup kuat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Orang ini benar-benar terlalu arogan. Yun juga dikejutkan oleh kata-kata Xiao Yan. Tangannya yang halus tidak bisa menahan pengetatan. Mengapa orang ini masih begitu ceroboh meskipun sudah 3 tahun tidak bertemu dengannya? Gu He di langit akhirnya tertawa karena sangat marah ketika dia mendengar kata-kata arogan dari Xiao Yan. Baiklah, aku, Gu He, akan bertarung denganmu dan menerima 10 jurusmu. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk benar-benar berani menjadi sombong ini. Petik 2.